Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mulai dari registrasi sebagai author, sebagai penulis di salah satu jurnal, kemudian bagaimana mereview, bagaimana menjadi editor, dan bagaimana bisa mempublish artikel jurnal. Yang pertama, kita bertindak sebagai author atau penulis. Pastinya harus tahu bagaimana cara meregisterkan dulu di jurnal online agar bisa login di salah satu jurnal. Di sini sudah ada petunjuk bagaimana submit online. Ini petunjuk bagaimana submit online jurnal. Pertama kali, di sini sudah jelas bagaimana petunjuk mulai dari register kemudian login, tinggal cari di menu ini. Ini bagaimana submit artikel, kemudian ini menjadi reviewer dan ini menjadi editor. Saya coba praktikkan dari email yang ada, registrasi di jurnal ini. Nama depan diisi, kemudian nama terakhir diisi. Ini nama tengah, sebenarnya nanti akan di OJS di versi berikutnya nama tengah ini tidak akan dipakai, maka sarannya nama depan dan nama belakang. Yang paling belakang sendiri itu sudah menjadi nama belakang, kemudian nama depan dan tengah itu menjadi nama depan. Biasanya diisi Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang Indonesia. Emailnya saya masukkan, username-nya passwordnya, kemudian tulis ketik lagi passwordnya. Apakah kamu akan jadi reviewer? Ya, saya jika jadi reviewer. Jika tidak usah diklik. Setelah itu register. Ini sudah masuk ke akunnya. Kita buka dashboard. Nah, ini akan muncul di tampilan login Bapak Ibu sebagai editor. Artikel yang akan kita submitkan itu pastikan artikel yang sesuai dengan template jurnal. Kalau kita melihat dari halaman tampilan jurnal, pastinya di sebelah kanan ini ada menu template jurnal. Ini download, kemudian template atau format jurnalnya seperti ini. Jadi pengen tidak di reject, pastikan sesuai dengan template penulisan dari jurnal. Kemudian di sini artikel yang kita submit itu jangan kirim dalam bentuk ini, dalam bentuk sesuai dengan template. Kemudian di sini coba kita submitkan saja artikel ini tetap English dan section artikel
kemudian di sini tentang tiganya. Lalu apakah memberi komentar kepada editor, silakan tulis komentar di sini. Jika tidak ada, sama. Setelah itu save and continue. Kemudian saya akan login ke akun Finder sebagai editor. Di sini ada tampilan di My Asik atau tugas baru. Jadi Finder ada tugas sebagai editor untuk memproses artikel ini. Kemudian artikel kalau ini diproses atau layak proses, maka send to reviewer. Kemudian kalau ditolak, disclaim submission saja. Klik ini di akun Pak Indra. Misalkan dari artikel ini akan dilanjut kepada reviewer. Jadi Pak Indra sebagai editor akan mengirim kepada tahapan review. Dari sini akan kelihatan di editorial history ini sampai mana progres dari situ. Maka mulai dari submit artikel, kemudian artikel ditugaskan kepada editor, dan di proses itu pastinya bertahap, tidak dilaksanakan dalam 1 hari. Itu untuk melihat kualitas artikel yang benar-benar dilakukan sesuai standar OJS atau tidak. Setelah itu ini sudah di next kepada review atau akan diserahkan kepada reviewer. Di sini dari artikel yang sudah ada bisa di-download. Kemudian artikel yang sudah editor download itu dihapus nama dan afiliasi serta email, supaya artikel benar-benar di review secara objektif, tidak melihat siapa yang menulis, harus dihapus, tinggal judul, abstrak, dan isi artikel. Setelah itu ini dihapus dari tahapan di review, ini dihapus. Kemudian upload kembali file artikel yang sudah dihapus nama penulis, sama artikel teks. Kemudian di sini upload artikel yang sudah dihapus nama penulis serta afiliasinya. Jika ditambah dengan file lain bisa tambah file, kalau tidak langsung oke. Karena di tahapan review ini bukan hanya file artikel saja, namun surat tugas, kemudian lembar penilaian di-upload di sini. Kemudian dari editor mencari siapa yang menjadikan reviewer. Di sini dari list editor atau list reviewer ada beberapa yang akan dijadikan reviewer. Sekarang di sini nama Farid, Muhammad Farid jadi reviewer pertama. Ini akan dikirim ke email reviewer atau tidak? Kalau tidak, ini centang. Kalau akan dikirim, silakan hapus centang. Kemudian ini tanggal di respon, responnya kapan? Itu idealnya respon itu ya tidak lebih dari 3 hari. Kalau sekarang tanggal 4, berarti tanggal 7 itu sudah ada respon. Maksudnya respon itu apakah artikel ini diterima atau tidak, diproses atau tidak oleh reviewer, maka akan menunggu dari hasil respon. Dan ini batas akhir artikel diproses atau direview oleh reviewer. Kalau itu tanggal 7 batas respon akhirnya, paling tidak 1 atau 2 minggu dari hari ini artikel itu selesai direview. Lalu tanggal 18.
Kemudian di sini kalau reviewernya ada 2, double blank. Kemudian reviewer ini tidak ada catatan, langsung add reviewer. Ini akan sudah masuk ke akun reviewer. Jika reviewer hanya 1, cukup begini. Kalau 2, tambah reviewer lagi. Saya ambil reviewer baru, tambah 2 reviewer karena tadi ada 2 blank, double blank reviewer. Tanggal 7 sama, dan batas akhir reviewnya tanggal 18, double karena reviewernya 2. Nah, ini akan dikirim pemberitahuan dari email Muhammad Farid dan email. Ini ada tugas baru bagi reviewer Muhammad Farid untuk meninjau atau mereview artikel. Ya, klik review. Nah, ini apakah artikel ini setuju untuk di review atau tidak, tinggal pilih. Kalau ditolak, menolak untuk tidak mereview, klik decline review request. Kalau menyetujui, accept review untuk next ke penilaian. Schedule-nya sudah jelas, batas respon akhirnya tanggal 3, tanggal 7, tanggal 4 sekarang diserahkannya, kemudian tanggal 7 respon akhirnya, dan tanggal 18 itu terakhir di review. Misalkan ini menyetujui Muhammad Farid, tinggal klik accept review. Kemudian next ke tahap penilaian. Ini berapa ukuran yang relevansi sesuai dengan topik. Kemudian kontribusi artikelnya berapa nilainya. Jika semuanya tak positif ya, abstraknya di standar semua, metodenya standar sedikit, kemudian alasinya detail. Ini sudah sesuai dengan penilaiannya, dan saran untuk penulisnya bagaimana. Kemudian saran untuk editor, untuk Pak Indra bagaimana, cek kembali template artikel. Setelah itu ini upload hasil dokumen atau file yang sudah dikasih catatan oleh reviewer. Upload di sini dari dia sebagai reviewer. Kemudian misalkan ini artikel yang sudah direview, kemudian continue, complete. Nah, ini adalah file sekaligus lembar penilaian itu diupload di sini. Lembar penilaian dan artikel yang sudah direview. Kemudian rekomendasi. Rekomendasi ini pilih salah satu. Disetujui untuk submit, disetujui untuk di proses berikutnya. Kemudian disetujui tapi perlu direvisi. Kalau resubmit, tadi suruh submit kembali untuk ditinjau kembali. Resubmit, kemudian tolak. Jadi reviewer itu berhak untuk menilai ini, tapi keputusan tetap ada di dewan editor. Kemudian kalau misalkan ini diterima tapi suruh revisi, klik ini revision review dan submit review. Oke. Dan ini akan muncul di history dari editor. Baik, dari sini akan muncul history proses artikel, mulai dari submit, tanggal submit, kemudian dikerjakan oleh reviewer, kemudian dikembalikan lagi, dan diproses oleh editor. Ini akan kelihatan. Jadi pastikan ini bertahap, tidak dilaksanakan dalam 1 hari. Kalau tetap ditemukan dalam 1 hari, maka asesor penilaian jurnal itu akan menilai dalam proses OJS itu masih minim. Kemudian di sini setelah Farid sudah mereview, itu akan muncul review submitted. Jadi review sudah selesai di submit atau selesai proses review, akan muncul seperti ini dan akan muncul review. Bagi yang belum direspon, ya akan muncul seperti ini.
masih tetap statusnya tidak akan berubah menjadi tetap request send. Kalau sudah selesai review submitted. Ini kalau sudah selesai. Jadi kalau sudah ada catatan dari reviewer, tinggal editor, Indra sebagai editor baca penilaian, ini sudah bisa baca dan tidak bisa merubah. Ini catatannya, dan file hasil catatan dari reviewer itu akan muncul di sini. Karena penulis hanya melihat apakah artikel saya diproses atau tidak, akan muncul. Jadi hanya muncul tampilan seperti ini. Reviewer pada tahap 1. Jika ada file yang perlu direvisi, maka akan muncul di sini tampilan apa-apa yang akan direvisi. Setelah itu ini selesai direview, kemudian tugas dari editor selesai, dari editor proses sudah selesai, kemudian diserahkan kepada copy editor. Ini laman yang akan diakses oleh copy editor. Editor hanya mengakses dari yang di penugasan editor hanya ada pada submission atau review, menu submission dan menu review, sedangkan copy editing ini yang aksesnya dilakukan oleh editor atau copy editor. Kemudian production ini juga ada sendiri jika dilakukan dengan sesuai dengan tahapan OJS. Setelah itu tugas editor sudah selesai. Ini akan informasinya atau pemberitahuan akan dikirim ke email penulis. Ini akan dikabari kepada penulis bahwa artikel ini sudah di-review dan diproses pada tahap copy editor. Kemudian dari Journal Manager, dari akun Journal Manager menugaskan kembali kepada copy editor yang sebelumnya sudah diproses oleh jurnal editor atau editor. Tim editor sudah proses ini, tinggal dari Journal Manager menugaskan kepada copy editor tambah partisipasi. Yang sebelumnya hanya ada author, kemudian ada jurnal editor, sekarang tambah partisipasi di step pada copy editor. Inilah copy editor yang sudah dibuat oleh jurnal. Jadi setiap jurnal itu mempunyai akun berbeda-beda, mulai dari akun editor, journal manager, dan juga copy editor. Saya serahkan kepada Ahmad Farid sudah tadi menjadi reviewer. Kalau bisa dari semua tahapan tidak satu orang, jadi orang yang berbeda. Meskipun si editor itu mau menulis di jurnal tersebut, perlu ada variasi, tidak dari di satu step atau satu orang, jadi orang yang berbeda. Dan diserahkan kepada ini copy editor. Dari copy editor ini sekarang masuk di akun copy editor, ini akan mengolah artikel itu untuk disesuaikan dengan template jurnal. Itu tugas dari copy editor. Jadi copy editor hanya akses di menu ini saja, di akses menu copy editing. Setelah itu mulai dari draft filenya upload di sini, kemudian dari draft ini boleh diupload oleh journal manager atau editor, journal editor, hasil dari file yang sudah direvisi oleh si penulis atau author. Nah, tugasnya editor hanya menyesuaikan artikel dengan manuskrip template. Jadi kalau templatenya belum sesuai, ini disesuaikan oleh copy editor. Itu salah satu tugasnya dari editor. Misalkan dari file ini sudah fix, sudah menurut
copy editor ini sudah valid, benar, maka upload dari menu sini copy editor yang sudah direvisi sesuai dengan OJS. Kalau ini file yang sudah diproses dan diperbaiki oleh copy editor. Nah, tahap selanjutnya copy editor selesai dengan tugasnya itu menyerahkan kepada production. Production ini masuk kepada akun dari penerbit jurnal. Jika penerbitnya itu LP3E, maka ya yang mengakses dari menu production ini adalah penerbit atau publisher. Sekarang selesai editor, kemudian apakah ini diserahkan kepada email si penulis, ini akan terekam di email penulis. Ini sudah masuk penugasan kepada copy editor, tetapi yang mengatur dari journal manager, kemudian journal manager menambahkan rule, menambah partisipasi kepada production editor. Production editor pastinya dari pengelola dari publisher atau kalau di sini di LP3E. Diserahkan, kemudian ini akan diakses oleh production editor. Kemudian ini akan di tahapan terakhir, yaitu copy editor ini sudah menyerahkan kepada operator production. Kemudian tugas dari operator production ini memproses artikelnya di menu sini, artikel yang di draftnya diserahkan sini, yang menyerahkan sudah dari jurnal atau dari copy editor, dari editor yang bagian copy editing, kemudian diproses di saat upload file di sini. Kemudian tugas dari copy editor, tugas dari production itu mengambil file PDF-nya, PDF, kemudian save, ini tetap artikel teks, kemudian upload filenya. Tahulah filenya itu ada di sini. File PDF artinya ada, kita continue, next, kemudian complete. Ini file yang akan muncul di terbitan vol berapa nomor 2. Nah, ini dischedulekan ke terbitan nomor 2 dan ditulis, dimasukkan ke vol 10 nomor 1 yaitu halaman sesuai dengan halaman artikelnya, kemudian save, dan artikel itu akan terpublish sini. Silakan mencoba dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.